Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu lagi di podcast Pamudi. Guyonan Papa Muda Dramaga Icon. Baru sehari nggak ada, langsung lupa deh. Iya, saya lupa. Kebanyakan cuti ya. Situ mau kah? Oke. Di malam yang spesial di episode ke-16. Oh ya, sebelumnya jangan lupa dulu di like, di subscribe di channel Pamudi kita Dan komen. Siapa tahu ada episode yang ingin dibahas gitu kan, tema-tema. Silakan gitu ya. Sampai saat ini nggak ada. Enggak ada. Kosong. Alhamdulillah kosong. Jangan jujur banget. Iya bener. Nggak apa-apa, kita kan konten yang paling jujur. Malam ini kita spesial banget dengan tamu terhormat dari warga Dramaga tercinta. Iya. Nanti mungkin perkenalannya dengan Bapak Camat Dramaga. Nanti ya seperti biasa perkenalan dulu ya supaya lebih akrab. Dengan gua Jamal Aquarium. Ya nggak punya ikan sama sekali. Iya. Aquarium juga nggak ada. Di Jogja baru nggak punya. Sebelah saya Ada Mr. Bill gitu. di kamera dong. udah lama nggak muncul. Kebanyakan cuti. Bill Gates Ngapain aja sih? Bill Gates itu ada artinya. Apa itu? Black Gates. Sebelah gue nih. Ebel. Ebel. Depannya apa? Udah lah, Ebel aja. Oh, karena ganti ya. Ebel aja. Ada Pak Camat soalnya. Ebel aja dulu. Sebelah Ebel udah siapa? Ada Mamat Handjob. Udah cuci tangan belum? Udah dong, biar nggak banyak tongo. Najis. Gatelan orangnya. Ya, lewatin ya. Lewatin dulu. Lewatin dulu. Bersama gua Junaidi Julid, nggak Julid gak sih? Iya. Tukang gibah. Video sawit. Apapun di komen. Sejarah. Tukang gibah. Dan di depannya ini baru ya, wajah baru ya. Tahun baru Warga kita. baru. Mungkin boleh diperkenalkan. Boleh diperkenalkan Pak, silakan ke kamera. Nama gua Sony, warga baru di sini. Iya. Punya usaha apa atau gimana? Nama bakennya punya nggak? Paling kalau biasa di kantor dipanggilnya Sonai sih. Jangan pakai S. Jangan, sensor dong. Sonai. Itu dibakar apa digoreng? Dipanjang. Memang si julid ya, susah tambah. Nah, ini dia yang buat spesial. Nah, ini. Langsung perkenalan dengan Bapak Camat kita. Silakan Pak, monggo. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Teni Ramdhani, Camat Dramaga. Nama panggilan aja langsung ya. Iya, boleh. Nama panggilan saya biasa saya dipanggil dari kecil sampai sekarang tuh dipanggil Uteng. Nama panjangnya Uteng Piuteng. Uteng Piu. Ada band di New York tuh namanya Wu-Tang Clan. Oh, Wu-Tang Clan. Uteng Piuteng. Makanya jangan uteng piuteng. Harus tepat waktu bayar ya. Berarti anak akuntansi dong Pak. Nyaris. Jadi ekonomi mau ke akunting nggak nyampe gitu. Situ aja dulu. Nyaris. Nih Wan, bahasa apa kita? Apa nih? Aku semua lu. Ngomong cuma Gue semua. ide lo kan suka absurd. Namanya di Dramaganya. Berarti ide gue suka langsung kena gue sendiri. Janganlah. Jangan kayak biasa gitu. Agak gitu ya. Jangan main di jurang lah. Formal dikit. Formal. Jangan main jurang. Jangan main juga. Jam berapa ini? Oh, masih jam 11. Masih Teni Ramdhani. Kalau udah jam 12 lewat 1 menit udah Uteng. Oh, Masih Teni nih. Berarti sekarang masih rada ini dulu rem. Tapi di kita kontennya nggak bisa direm. Dia Mas. Mulutnya semua lost doang. Repot di sini. Sini mulutnya lost doang semua. Iya. Iya enggak? Apalagi lu. Apalagi gue ya. Lu apalagi kameramennya. Lau aja lu. Dramaga apanya lagi rame? Nah, pengalaman Pak Teni di selama mimpin emang belum ya?
perjalanan Perjalanan bisa karir sampai lah, ke perjalanan karir gitu. sampai ke Dramaga. sampai drama. Kok nyangkut ke Dramaga terus? Jangan kata saya, Pak. Jangan kata WA saya. Itu saya bingung. Apa harus nyanyi hidup Wah, panjang ya. Jadi saya gabung dari awal aja kali ya. Iya, nggak kalau boleh, apa-apa. Sepanjang waktu Pak. Ini kan bisa di-upload 2 jam bun. Oh gitu ya. Sanggup. Tergantung editornya. Sanggup enggak? Enggak sanggup gua. Udah nanti kapan ngomong ya? Emang apa enggak? Nanti Papa enggak. Jadi saya pertama gabung di pemerintah Kabupaten Bogor itu sejak tahun 2007. 2007 saya masuk karena saya dari sekolah kedinasan yang pada saat itu saya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Bogor, pendidikan selama 4 tahun, lalu kemudian saya kembali harus dinas di Kabupaten Bogor. Nah, jadi Harus 2003 ya langsung harus ngabdi. Jadi bapak-bapak ini nih yang biayain saya sebenarnya. Oh, nih, gitu. Bisa aja. Dari malu saya. Saya yang harusnya malu. Iya. Nah, jadi 2003 saya daftar, lulus saya 2007 langsung kerja di pemerintah Kabupaten Bogor. Unit dinas, unit kerja saya pertama kali itu di bagian kepegawaian Setda Kabupaten Bogor. Saat itu masih bagian kepegawaian ya. Lalu kemudian saya ikut masa orientasi beberapa bulan. Satu unit kerja itu kurang lebih 3 bulan. Di bagian umum sempat 3 bulan, kemudian di Diklat, di Badan Diklat waktu itu 3 bulan, lalu kembali ke kepegawaian. Saya ke 2007 akhir saya masuk ke Kecamatan Megamendung. Di Kecamatan Megamendung kurang lebih 7 bulan, lalu ditarik kembali ke Setda Kabupaten Bogor. Saya mendapat perintah sprint pertama menjadi ajudan wakil bupati. Nah, selama 2 tahun saya di ajudan wakil bupati, lalu kemudian saat itu saya kena rotasi lagi. Saya harus mendampingi bupati. Jadi saya jadi ajudan bupati Pak Rahmat Yasin pada saat itu. Kurang lebih 4 tahun dengan beliau gitu, sampai dengan beliau periode 2. Setelah itu karena pada saat itu beliau tersangkut persoalan hukum, lalu kemudian wakil bupati Bogor yang saat itu Bu Nur Hayanti, beliau dari mulai PLT bupati sampai dengan definitif Bupati Bogor, saya ikut melanjutkan mendampingi beliau selaku sekretaris pribadi beliau gitu. Setelah itu tahun 2016 saya mendapatkan pertama kali promosi jabatan menjadi lurah di Kelurahan Pondok Raja, Kecamatan Cibinong. Pondok Raja ya, kurang lebih selama 3 tahun setengah. Nah, 2019 saya alhamdulillah innalillahi mendapatkan promosi lagi menjadi Innalillahi, gimana? Kita udah nyimak tadi. Udah serius pakai innalillahi lagi. Naik gunung turun gunung. jabatan itu amanah. Berat. Tanggung jawab. Lu akan kuat. Biar Lalu kacamata kemudian 2019 saya promosi lagi mendapat jabatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sebagai Kepala Bidang Kemitraan SDM dan Ekonomi Kreatif. 1 tahun sebagai Kabid KSE, lalu kemudian saya mendapat rotasi lagi menjadi Kepala Bidang Destinasi Pariwisata. Nah, itu sampai dengan tahun 2021 per Desember tanggal 29, lalu saya mendapatkan
saya diperintahkan dan saya mendapat amanah untuk menjadi camat di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor sampai saat ini. Jadi kurang lebih masa kerja saya dari mulai tanggal 29 sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 24 hari ya. 23 hari ya. Saya masih ngitung juga nih. 1 bulan lah. 1 bulan lah ya. Bulan 1 pertama bulan gitu. ya. Ya selama 1 bulan ini luar biasa nih. Jadi hari pertama dilantik, besokannya gitu ya, tidak ada lepas sambut dan sebagainya, kita langsung kerja. Gitu. Mantap. Kita langsung kerja, diperintahkan oleh Ibu Bupati secara langsung. Lalu kemudian antisipasi pada saat itu kita harus menghadapi liburan cuti rangkaian dari Nataru ya. Iya betul. Cuti Natal dan tahun baru. Natalnya sudah lewat. Kita menghadapi tahun baru 2022. Luar biasa yang saya hadapi di pertama kali di Dramaga, tetapi begitu saya masuk Dramaga Kaget juga ya. kaget, excited dan wow enggak? Wow. Luar biasa. Tapi sambutannya hangat gitu, luar biasa lah. Dari mulai unsur forum komunikasi di kecamatan ya, dari dan Ramil Ciomas, kemudian Kapolsek Dramaga, lalu unsur kepemudaan dan organisasi masyarakat yang luar biasa di Dramaga ini. Kalau saya inventarisir keberadaan organisasi kepemudaan dan ormas itu terbanyak se-Kabupaten Bogor di sini. Dan luar biasanya mereka solid ya, gitu. Jadi tidak ada egosentris antar OKP maupun ormas gitu. Dan ini luar biasa. Ini fenomena yang hebat saya kira gitu, yang sudah terbangun sebelumnya sebelum saya masuk di sini. Ya pastinya ini ada pelopor-pelopor atau pemimpin sebelum saya di sini kan gitu ya. Dan ya alhamdulillah saya diuntungkan dengan keberadaan mereka, dan keberadaan mereka itu sangat bantu saya gitu. Nah, lalu kemudian hari kedua ada bencana pertama kali yang saya hadapi. Ada kebakaran di perumahan Aradea. Ya, di RT 1 RW 12 Desa Ciherang. Tapi tidak ada korban jiwa. Kebakarannya diakibatkan konsleting listrik ya, konsleting listrik. Dan yang punya rumah sedang tidak di rumah. Dia lagi tahun baruan liburan di rumah orang tuanya, rumah ditinggal. Tapi semua barang di dalam rumah itu udah kebakar. Habis, kerugian kemungkinan sekitar 250 jutaan gitu kalau misalnya. Banyak itu, ya. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ada warga kita yang tertimpa musibah juga. Jadi ada 3 orang, 2 orang warga Ciherang, 1 orang warga Cilebut. Mereka mancing, lalu kemudian terbawa hanyut tuh. Wow. Nah, sempat dengar kemarin kan di sungai di desa Babakan tuh, sungai belakang PB ya. Ya, belakang PB, betul. Sungai Ciapus. Jadi mereka mancing siang hari, ternyata air pasang ya. Nah, mereka nggak sempat mancingnya di tengah sungai, tengah kali. Sempat ke pinggir. Udah nama caahnya. Caah, orang sudah mah benar. Nah, itu yang 2 selamat. Nah, yang 1 orang ini nggak sempat nih dia, karena ya almarhum itu dia nggak bisa berenang ya, nggak bisa berenang. Warga juga udah mau bantu sebetulnya, itu udah mau lempar tambang tapi nggak sampai di akhirnya terbawa, kelempar. Dan hari ketiga baru ditemukan. Itu yang warga Ciherang. Warga Babakan. Warga Cilebut. Tapi di sana luar biasa ya, warga Babakan, Kades Babakan, kemudian unsur gabungan dari tim SAR ya. Itu bantu semua sampai akhirnya jenazah pun diantar langsung ke rumah duka ke Cilebut. Itu. Lalu kemudian yang ketiga, ada warga kita juga di Desa Purwasari. Dia kemarin terkena ini ya, Omikron.
Sudah ada di kita 1 orang. Alhamdulillah, tapi sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh, gitu. Nah, kemudian yang terakhir warga kita dari desa Dramaga, 2 orang sudah dinyatakan sembuh juga. Ya luar biasa sih. Jadi kejadian itu bukan kejadian atau hal yang biasa ya, gitu. Namun ya alhamdulillah gitu, masih ada seperti yang sudah terpapar COVID dan sebagainya, itu ternyata sudah dinyatakan sembuh. Dia sudah melewati masa inkubasi, dia di PCR kedua, akhirnya PCR kedua ini menyatakan bahwa dia sudah negatif, jadi sudah aman lah gitu. Kemudian yang korban kebakaran maupun yang terpapar COVID, tetap kan kita himbau mereka yang terpapar COVID ini harus isolasi mandiri selama 2 minggu gitu ya. Itu juga perlu ada atensi juga dari kita, jangan hanya kita menghimbau jangan keluar rumah. Lalu bagaimana kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Alhamdulillah ada bantuan juga, kita ajukan bantuan ke ke dinas sosial, sudah turun. Selebihnya kita coba swadaya donasi dari tiap warga, baik kami dari kecamatan, pemerintah desa, Kapolsek, bahkan kemarin Pak Kapolres turun langsung, beliau ingin ke lokasi, ingin nengok ya secara langsung, lalu memberikan bantuan gitu. Ya alhamdulillah, Dramaga ini luar biasa, apalagi ketemu kalau bilang bapak-bapak mah ayan beliau doang ya. Kayak bapak-bapak kayaknya. Makanya kita ada bapak muda. Iya, makanya kita ada slogan 90%. 90% apa tuh? Anak muda, 10% orang tua. Gua salah satu. Salah satunya ada 10% itu. Ya? Orang tua yang mana? Baju kuning. Disut ya. Itu sih kalau saya. Panjang ya. Panjang ya. Ini sehari nggak cukup ya. Berarti sekarang kasus Omikron 0 ya Pak ya? Di Dramaga Pak? Di Dramaga Omikron dan 0, tapi kita baru dapat kabar lagi ada 4 orang terpapar di Desa Ciherang. Tapi ini sudah ditangani oleh Vaskes atau Kepala PKM Puskesmas di Dramaga Ciherang. Kemarin sudah dilakukan observasi dan dilakukan swab PCR kedua itu, dan sekarang sedang mengalami isoman, tapi hasil swab PCR yang keduanya belum ada hasil ya. Mudah-mudahan negatif ya. Termasuk yang kontak erat juga kita himbau mereka untuk tetap di rumah selama 15 hari ya. Mudah-mudahan negatif biar nggak laju PPKM lagi Pak. Amin. Sedikit ada yang mau saya ucapin ke Bapak yang terhormat. Jadi pakai peci udah kayak penghulu. Saya terima kasih atas kehadiran Bapak ke Dramaga Icon. Kita sebagai warga Dramaga Icon merasa bersyukur sekali atas kehadiran Bapak ke sini. Ya, kalau ada kekurangannya dalam sambutan kita ya kita mohon maaf ya. Justru ini suatu kehormatan ya, saya bisa diundang ke sini ya. Bapak-bapak semua, terima kasih. Sebenarnya ada satu hal sih yang ini nggak masuk akal nih, tapi mungkin udah jalannya kali begitu ya. Gitu. Jadi ada saudara saya, ada kakak sepupu saya lah, gitu ya. Jadi dia Nggak usah dibuka. jadi dia chatting saya, WA saya berikut foto-foto fisik, jalan fisik gitu kan. Baru gue tuh marah-marah, udah gitu. Udah marah-marah, tulisannya tanda serunya aja ada 12. Seru banget berarti ya. Dihitungin. Pakai stiker nggak? Stikernya yang mana nih? Tahu lah, Pakai stiker anak muda kayak
Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nggak apa-apa. Bebas ini mah bebas. Ini udah nggak formal lagi nih. Jalan butut amat sih kata. Oh gitu. Gua kan bayar pajak di sini bro. Berlebihan. Kewajiban pemerintah nih. Berlebihan. Itu kan jalan bolong-bolong gitu katanya. Nah, begitu. Pokoknya gue mau demo. Gimana caranya? Lah, nanya sama gue demo. Orang belum sebulan Belum jadi itu. Oh belum jadi. Udah mau demo. Lu mau demo mana? Pokoknya gue mau demo ke kabupaten. Nah itu jalan apa? Jalan desa kah? Kabupaten kah? Jalan kabupaten. Lu ngobrol dulu aja sama camatnya. Iya gue mau ngobrol sama camatnya. Ya udah. Seminggu kemudian Zamannya ternyata kayak gitu. Seminggu kemudian didatengin ke rumah. Iya, enggak. Jadi sebelum dia nembak, kita bayar duluan dong. Lu jadi mau demo? Enggak jadi. Kayak duluan dia. Ngepur. Jadi sekalian aja ya saya mau jelasin soal jalan ini yang apa namanya yang di depan itu. Ya, Jalan Lingkar Dramaga yang dari perempatan JLD menuju ke ini ya Jalan Sidarsari Neglasari menuju Purwasari. Insya Allah tahun ini saya juga mohon doanya. Ya. Insya Allah tahun ini per bulan April sudah dikerjakan. Alhamdulillah pencerahan. Gitu. Ini bukan Yes. Yes. Alam. Amahan. Ini bukan karena saya ada di Dramaga, ya. Ini perlu saya jelaskan. Jadi gini, jalan tersebut, ya jalan itu terkendala 2 tahun. 2 tahun terkendala karena apa? Karena refocusing anggaran untuk fokus di dalam penanganan COVID-19. Jadi kegiatan 2 tahun terkendala bukan pemerintah kecamatan yang pada saat itu Pak Camatnya Pak Ivan Pramudia tidak memperjuangkan, tetapi memang semua bentuk anggaran pembangunan baik itu di tingkat kabupaten maupun di kecamatan itu semua refocusing sebesar kurang lebih 70%. 70% apalagi di akhir tahun ketika bantuan provinsi tidak turun. Nah, sampai akhirnya kita harus drop anggaran lagi 70%. Bahkan ada pekerjaan yang sudah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa itu tidak dibayarkan uangnya. Itu sampai seperti itu untuk penanganan COVID. Karena Kabupaten Bogor ini luar biasa nih. Besar Ya saat itu karena tidak bahkan dari sisi vaksinasi saja. Jadi setelah penanganan COVID kita kan vaksin ya. Nah, vaksinasi di kita paling rendah kayaknya. paling rendah kenapa gitu? Kalau kita dibandingkan dengan kota Bogor tidak fair. Kenapa? Karena kota Bogor jumlah jiwanya masyarakatnya itu hanya kurang lebih 2 jutaan lah ya. Tapi warganya Kabupaten Bogor itu di angka 6,3 juta jiwa. Kabupaten Bogor ini tidak layak sebagai kabupaten menurut saya, provinsi bahkan ya. Provinsi, betul. Gitu. Bahkan nggak jauh beda lah provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bogor. Nah makanya raihan vaksin dan plotting untuk anggaran vaksin lebih besar saat itu. Nah, kembali ke jalan, insya Allah tahun ini kita coba dorong. Dan saat ini masih teranggarkan, belum ada dropping ya atau refocusing anggaran. Jadi kegiatan pembangunan jalan ini dipagunya senilai 4,6 miliar. Panjang jalannya untuk tahun ini 2,2 km. Jadi dari mulai perempatan itu ya itu akan dicor
sepanjang 1 kilo, lalu 1 kilo sepanjang 2 kilo. Nah, nanti 2 kilo selanjutnya itu pemeliharaan untuk aspal ya. Aspal. Itu. Jadi yang 1 kilo hanya cor saja, gitu ya. Yang 1 kilonya lagi itu dana pemeliharaan. Jadi kita coba aspal lagi. Nah, jadi dari titik perempatan sampai dengan SD di Neglasari itu yang di atas. Itu kan sudah cor tuh SD Neglasari. Nah, di situ di aspal. Itu. Luar biasa. Nah, Itu berkat kendala ya. tadi tuh yang kakak sepupu yang nge-push. Tolong di ini tuh aja, diciriin orangnya. Ciriin lah. Ya, yang kedua sih ini Pak, saya mau mengucapkan selamat bertugas dan berjuang di Dramaga. Walaupun terlambat ya, walaupun terlambat gitu. Ngeri. Tumben nih forma hari ini ya. Iya. Biasanya ceplos. Cari aman. Ya, daripada besok pada hilang lu. Dilatih juga langsung 86. Jadi Pak, saya punya backing sih Pak. Host juga Pak backing saya di sini. Jadi aman. Aduh, pakai nunjuk lagi. Jangan, bahaya. Aduh. Nih Pak nih, saya anggap aja host ya di sini. Di luar kesibukan dinas. Pak Camat ini punya hobi lain. Apa tuh? Gila, ngeband. Ngeband anak band. Kok ngeband gila sih? Gila memang. Udah gila. Parah ngebandnya. Kalau nggak salah dia genrenya hardcore. Ngeri dong. Hardcore. Lu bukan hardcore yang beda ya? Rumah beda, Pak. Maaf, yang sebelah mah beda hardcore-nya, Pak. Dead Squad. Hardcore-nya beda. Yang di situs dia. Yang di situ saya. Iya. Pakai VPN ya. VPN. Dia anak VPN, Mbak. Emang dulu ngeband Pak, bener Pak? Ngeband. Ngeband juga. Masih saya sih sampai sekarang, cuma ya itu vakumnya terkendala sama yang lain juga punya kegiatan masing-masing ya. Apalagi kan udah pada keluarga semua nih. Tuh. Jadi lebih fokus ke keluarga dulu sama kerjaan. Keluarga sih yang paling ini. Kalau kerjaan mah kita masih bisa nyuri-nyuri waktu ya Pak. Iya. Gitu kan. Terutama keluarga yang sering bentrok gitu jadwal main. Wah nggak bisa gua acara keluarga, udah keluarga yang utama. Betul. Gitu. Pada diam ya? Iya. Masalah semua ya? Di band itu megang apa? Jadi apa? Ariel, Pak. Arya. Vokalis. Kan kalau lu rebana, Bro, beda. Gua kecrek. Kecrek, Jon. Rebana pantat bini. Plak-plak lagi. Suka gitu beloknya ke situ. Malu masih libur dia. Enggak dong. Oh iya, hari ini. Bapak ini punya inisial, bukan inisial, punya alias ya. Aliasnya itu pekerjaan tangan. Ini bisa dijelaskan ya, pekerjaan tangan itu apa? Menulis, ngecat bisa, tintanya putih. Kok gua ya jadi sekarang? Kan rencananya ngerosting bapak sebelah, kenapa jadi ke gua semua? Lu nulis ngecap bau backlink enggak? Enggak, emang lu sabun colek. Ini yang sebelah gua ditanya-tanya tuh, udah kayak kanebo kering diem. Ini nggak enak kan ditanya. Pas dong. Oh iya, ini dong ya ayo aslinya kan kita dua nih. Kan lu hari Cuman lalu. mendadak hari ini mendadak kaku. Dekat. Nggak tahu jadi stroke begini nih Bang. Gue bingung. Biasanya pengen lemes ya? Biasanya paling lemas, paling ngocehnya paling inilah. Paling ini ah. Nggak ada teman Ayo, gua. kata Pak Sony ada yang mau Pak Sony, disampaikan ini ke tugas di mana Pak Sony? Saya itu di Jakarta, ininya kerjanya Ya, Jakarta mana? bagian Devfood, Ah. Departemen Kehutanan. Masih saya Kemenhub. Kemenhub masih tenaga honorer saat ini. Makanya kalau baru 2 minggu sebelumnya saya di Ciampea.
Tinggal saya sampai ya. Masih ada Kamu dikirim. Asal di Jepang nih dua anjir Kita kirim stikernya. ini mana sampean nih yang ini nih Pak nih Yang di atas sedikit Cibatok. Bahaya jadi kirimin stiker. Anda tahu kan? Ya ada penuh yang ada nanti. Yang jadinya begini. bahaya. Oh dinas di Kemenhub Iya. sudah berapa tahun nih Kemenhub? Dari tahun 2018. 2018. berarti itu ngurusin air ya? Wah ini sih Emang apa? hutan. Emang dia tuh sebelah Cijedek ngurusinnya rimba mulu. Rimba yang mana? Iya, rimba mulu. Pagi-pagi bini udah mandi aja. Sekarang Kemenhub gabung dengan Kemenhub ya? Iya, itu udah tahun 2015, Pak. 2015 ya? Iya. Ini nanya lah gue. Gua mulu. Nah mungkin gini, sebagai warga Dramagaikan kan kita lingkungan baru nih. Nah, fasilitas dari developer mungkin banyak yang dikelola, mungkin dari Pak Caman nanti bisa apa bantu yang- nge-push ke developer atau Apa yang mau mestinya disampaikan yang, gitu. yang paling penting apa gitu Pak Sumka? Fasum itu sebenarnya seperti apa sih harusnya Pak? Aduh, Apakah benar Suaranya John. harus kita yang kelola apa gimana? Harus tunggu berapa lama? Sebagai Berapa warga baru banyak kita kan ya. rumah baru dibangun Pak? Karena sepertinya diabaikan aja. Fasum tuh gimana sih harusnya Pak? Fasum itu adalah kewajiban developer ketika developer sudah sebetulnya tidak ada ketentuan ya, tapi kan di sini ada salah satu host kawan kita nih dari dinas perumahan. Bener. mati lu. Mulu saya salah ngomong, jadi mohon dikoreksi sama host ya, gitu. Jadi pada intinya gini, fasum itu adalah tanah kas yang memang harus diserahkan ke pemerintah daerah. Yang nantinya tanah fasum itu penataannya menjadi kewajiban pemerintah daerah, gitu. Dalam hal apa, misalnya dan kayak tanah kas makam. Nah, jadi kewajiban developer itu 3 ya, menyiapkan tanah kas makam, ya, makam siapa, makam penduduk di sini, cadangan tanah makam ya. Nah, lalu kemudian fasilitas sosial dan fasilitas umum. Nah, jadi tidak ada ketentuan yang saya ketahui sih sebetulnya bahwa penyerahan fasum ini harus sudah terjual dulu semua, baru kemudian diserahkan. Jadi pada intinya kita mapping dulu berapa luasan tanah fasum ini, lalu kemudian diserahkan ke dinas pemukiman, kawasan perumahan dan pertanahan ya, Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan. Nah, bahkan nanti DPKPP inilah, dinas itulah yang akan mensertifikatkan ya ke BPN bidang PSU. di bidang PSU. Lalu kemudian setelah menjadi sertifikat, maka dimasukkan ke dalam aset di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jadilah itu aset daerah. Nah, setelah menjadi fasum itu sudah milik pemerintah daerah, bukan milik warga. Bukan milik warga. Tetapi warga mempunyai hak melakukan permohonan ke pemerintah daerah ketika di sini ada tanah fasilitas sosial atau fasilitas umum yang diusulkan oleh warga untuk menjadi fasilitas keagamaan misalnya, atau fasilitas taman bermain atau playground misalnya, olahraga dan sebagainya. Nah, itu bisa dimohon, lalu kemudian bisa juga melakukan permohonan bantuan untuk bagaimana fasum ini bisa dibangun, gitu. Kenapa harus diserahkan? Karena pemerintah daerah tidak bisa memikirkan dari sisi yang lain juga, misalkan dari sisi akses transportasi. Di sini tidak dilalui oleh kendaraan atau angkutan umum misalnya. Ketika itu sudah diserahkan, itu akan menjadi
trayek baru nantinya diusulkan. Itu salah satunya itulah kira-kira. Berarti developer cuma ngasih tanah aja ya Pak ya? Masih tanah aja. Untuk pembangunannya bisa dari warga atau dari Pemda dengan usulan dari kita. Iya, setelah asetnya menjadi milik Pemda ya. Sertifikat. Ya. Tapi dengan janji dari developer yang dijanjikan di promosi ya, bahkan di situ akan dibangun fasilitas. Mau satu contoh tempat ibadah kan. Ya. Bagaimana caranya kita sebagai warga yang sudah menghuni di sini untuk minta disegerakan gitu misalnya, pengajuannya seperti apa? Demo ya. Enak tuh kayak Watomo. Balik ke demo lagi. Kita minta saran. Balik ke demo lagi. Demo itu bukannya yang roda 3 zaman dulu. Demo. Demo. Bukan yang roda. Meong dia cuma nih. Ini pertanyaan cakep. Ya, Cakep banget. Pertanyaan cakep ya. ya kita minta saran dari Bapak Saran saya. bagaimana caranya supaya pasum yang dijanjikan oleh developer itu segera terrealisasi gitu maksudnya. Cara yang tepat dan Tips and trick. Iya. Saran saya yang pertama adalah bapak-bapak warga perumahan Dramaga Icon, saya mohon dengan hormat pindah domisili di Kecamatan Dramaga. Itu yang pertama. Berat ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika warga sudah berdomisili, Ya. ini masuknya Desa Sinarsari ya. Iya. Ya, Kecamatan Dramaga. Hitung berapa jumlah kakak di sini, bentuk RT. RT merupakan lembaga stakeholder paling bawah. Tetapi itu adalah stakeholder yang paling kuat sebetulnya. Betul. Melalui RT lah berangkat ke developer. Begitu. Itu saran saya. Oh, jadi Bapak, harus teman-teman, di sini lah ya. Menurut Bapak, di Teman-teman Pol PP, kita justisi kapan? Jangan. KTP-nya masih jadi gue yang posting loh di sini. KTP-nya masih udah mentong di sini. Ada KTP Solo. Saya udah resmi warga drama. Selama ini kita nggak digubris RT masih RT bayangan. Masalahnya warganya juga nggak jelas. Warga bayangan juga. KTP-nya masih pada belang bentong di Jadi sini. kita istilahnya makasih bawah Pak. Kalah Pak kita Pak. Masih kalah ya. Kalah. Belum kuat. Belum kuat. Sebetulnya Tidak. itu tidak menjadi hambatan. Ada satu lagi kan sebelum selesai. Oh, betul. Ya, ini nih, biasanya saran kedua agak bagus nih. Yang satu Menjurus. demo lah. Gua udah pelan ngomongnya kedengeran. Demo mulu perasaan. Jadi perumahan Drama Icon masuk ke RW mana? Itu dulu. Nah, ketika misalnya Sementara mana? RW 1. RW 3. RW 3. Kok baru satu ya, RW 3 yang bener yang mana? RW 3. RW 3. RW 3. Oke. Nah, ketika masuk di dalam deliniasi RW 3 ya, karena jumlah kakaknya belum cukup Betul. untuk kita bentuk RT. Ini sudah bisa dibentuk sebagai koordinator RT. Walaupun Menurut Bapak siapa? Yang Dia jadi RT. tampangnya. Udah pas gitu. Ada memo nih. Udah pernah sahur ngomong kayak gitu. pas banget udah pas. Cocok jadi drama apa yang pertama lagi. Jadi canceling. Ini di luar skenario loh. Langsung loh ini. Jadi Pak Koordinator izin, jadi Pak Koordinator bisa langsung dengan Pak RW. Nah, koordinasinya ke developer. Bikin MOU. Bikin demo Pak. Bikin demo lah. Hobi banget sama demo. Dia mau masak. Oh iya, demo masak. Itu yang pertama, solusi yang pertama. Solusi yang kedua, usulan atas nama warga bersurat. Tuh, itu mau udah dari dulu Pak, saya minta bikin Bersurat ke developer. bikin ditandatangani semua warga yang di sini, nanti diajukan ke developer langsung. Ya, bersurat begini atas nama RW atau desa Sinarsari. Nah Pak Ukon ya, Ya, tembak ke Pak Ukon. Kalau nggak betul. disebut. Begini, warga perumahan Dramaga Icon melakukan permohonan
untuk penyerahan aset Fasos-Fasum ke DPKPP. Biar DPKPP nanti yang datang ke sini. Nah, disurvei. Saya di UPT, Pak. Oh ya, saya di sana. Langsung ditunjuk. Telunjuknya tajam ya. Nggak bisa belok. Demo sini. Di cabang, Pak. Aduh. Cabang. Kita berdayakan potensi yang ada, Pak. Kita punya kawan, kita punya saudara, dimanapun kita berdayakan. Kita berdayakan. Iya, termasuk ini. Gua mau ke sebelah berdayakan tadi gue mau berdayakan ke sebelah. Si JJ ada. Jadi langsung aja ke DPKPP. Nanti pasti koordinasinya dengan UPT. Berarti ya Mas JJ Pak. Iya, Udah J. Jurusan J. Jangan lo. Diam-diam taunya mencret dah ya. Spirit. Kasus aja. Tumben-tumbenan lu diem bayar ini lu. Gua lagi ngerem. Rem lu jangan usah ngerem ngeblos saja. Tapi harapan saya warga perumahan Dramaga Icon sesegera mungkin pindah ke sini. Domisili. Setelah Bapak nggak ada di sini. cicilan yang di sana beres dulu. Berat. Biasanya kan terkendalanya begitu. Kita punya cicilan mobil, kita males bikin SIM apa segala macam kan. Nah, misalkan itu. Besok Itu tuh beresin dulu. Besok. Jadi kan kita juga di sini kecamatan tidak bisa memilah-milah. Oh, ini bukan keluarga kami, KTP bukan di kami, gitu kan. Nah, bisa juga seperti kayak kemarin contohnya yang kebakaran di perumahan Aradea, domisilinya korban itu di Depok, kota Depok. Secara domisili kependudukan bukan warga di kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, tapi di kota Depok. Gitu. Tapi kita juga nggak bisa ini bukan warga kami, kita nggak bisa bantu, tetap kita bantu. Bukan Sebisa enak kan? mungkin lah. Tuh. Tidak diskriminasi. Iya. Jadi bapak-bapak punten ketika misalnya merasa kami tidak terperhatikan oleh pemerintah kecamatan. Ya gimana Pak? Itu Bapak belum berdomisili di sini. Iya, betul. Bayar pajaknya nggak di sini Bapak. Makanya yang di roasting ini. Awalnya mau Roasting dia aja. Awalnya mau roastingnya beda jadi masuk kita. kabupaten gitu. Jangan banyak minta. Kalau sini gitu istilahnya. Itu baju kuning. Kasarnya gitu ya. Iya. Gua udah mau belok dilurusin lagi. Mau belok dilurusin. Lu tanggung jawab Pak deh. Gimana sih? Jadi kita yang di roasting hari ini. Tapi untuk pembuatan KTP itu udah bisa cepat gitu ya. Saya di Sipol udah ada mesinnya gitu kan Ya. Sekarang tinggal kita buat, kan formnya udah ada tuh untuk pindah KTP kan. Kita tinggal walaupun mungkin kita belum bisa dapat kartu atau KTP secara langsung, tapi setidaknya secara administrasi, secara sistem kita udah pindah misalnya gitu ya. Jadi ketika kita minta mau cetak KTP di Dramaga, misalnya dari Kota Bogor lah, Kota Bogor kita ajukan pindah dulu, udah pindah. Ketika Kota Bogor belum memiliki belangko KTP, tapi kita secara sistem sudah pindah ke kabupaten. Jadi kita tinggal minta print dikit di sini di kabupaten. Di foto lagi nggak sih? Nggak usah. Dengan foto yang lama. Dengan foto yang lama. 2006. Kalau masih Muka lo masih nggak jelas dulu. 2006 tuh kurus. Sekarang udah nggak jelas ya. Tapi kalau memang harus diminta foto lagi atau kita mau ngajuin foto ulang, Kadang suka ngagetin fotonya kayak bikin tim. Orang lagi bengong mangap. Belum siap ya. baru duduk. besok pakai foto box aja tuh. Pengennya yang enak-enak baik orang. Pak, saya mau tanya Pak. Iya sih boleh, saya jawab. Bukan lu. Kira gua. Pak Camat dong. Ya, mungkin tantangan yang menurut Bapak warga Dramaga itu perlukan gitu Pak, ada potensi misalkan. Itu apa Pak? Iya ngurusin lulus semua. Iya, tantangannya.
Maksudnya tantangan gimana? Yang menurut Bapak tuh warga Dramaga tuh perlu gitu, harus ada ini something gitu Pak. Oh, Entah itu program apakah apa gitu. Saya nggak ngerti. Udah ngerti. Dramaga saat ini ya? Ya, Saat ini ya, karena kan saya juga belum sebulan sih Ya. di sini ya. Tapi ketika saya beberapa kali ke lapangan gitu, saya udah kurang lebih 3 minggu ini saya udah ke desa-desa gitu ya. Kecamatan Dramaga ini terdeliniasi di lahan basah. Artinya dari secara geografis koefisien dan kesesuaian ruang di Dramaga ini itu adalah lahan perkebunan. Kebanyakan Ya. tambahin lagi ya, kebanyakan lahan basah. Lahan basah. Terus kalau pemukimannya itu pemukiman sedang, Sedang PP2. PP2. Apa Lu apa ya? Gua kan tambahin. Oh iya. Gua kan pegang. Aja ngobrol duaan deh kalau gitu deh. Gua mah ngerti. Makanya kan gua ngasih tahu kalau ngambil rumahnya di sebelah sono itu lahan basah. Ya, PP2 berarti LK ya? PP2 ya? Kepadatannya sedang. Kepadatan sedang. Wah, besok ditarik ke camat. Iya. Dia masukin CV. Iya, dan pulang dari sini dia ngambil CV bro. Bro bilangnya jangan balik. Semua masukin tuh CV dia. Bisa aja dia ngambil momennya. Duh, jadi benar-benar Kapan nih apel? Ya, jadi karena hampir kurang lebih 60% itu di lahan basah ya, perkebunan pertanian lah, gitu kan. Tapi ini buat saya potensi, itu potensi yang dari sisi sektor pariwisata bisa kita angkat di sini. Pariwisata. Ya, Banyak curug kali ya, curug. Curug-curug ya benar. Curug Setu. justru ke depan karena ada potensi itu ya, salah satunya ke depan kami ingin desa-desa di sekecamatan Dramaga bentuk kelompok desa wisata Desa. ya. Sebenarnya kalau bicara soal desa wisata itu tidak selalu harus memiliki daya tarik wisata alam misalnya ya. Harus punya curug, harus punya setu, dan sebenarnya nggak perlu sebetulnya. Tapi potensi daya tarik selain alam yang bisa kita kembangkan buatan apa aja misalnya. Contohnya kayak yang di Malang itu ya, yang dicat semua warna biru. Kayak warna-warni ya, Warna-warni. Kampung apa sih? Warna-warni. kampung warna-warni ya kayak gitulah gitu. Dan luar biasa gitu kan, kelompok itu kalau berdaya bisa menghasilkan benefit ya buat warga, buat lingkungan gitu. Dan kelompok itu bukan bagian dari badan usaha, jadi mereka tidak harus memiliki izin usaha. Lalu kemudian mereka bagian dari penerimaan negara bukan pajak gitu. Nah, buat saya sih ini potensi. Nah, sekarang kan desa-desa sudah memiliki BUMDes ya. Nah, ketika ada kelompok desa wisata di situ, mereka meng-create kampungnya menjadi daya tarik wisata, menjadi destinasi wisata yang punya ciri khas tersendiri. BUMDes itu investasi saja di situ, gitu. Misalnya bangun apa, bangun playground lah. Ketika ada kunjungan masuk ke kampung itu, ke desa itu, nah playground itu berbayar gitu. Nanti share profit tuh antara kelompok desa dengan BUMDes. Ke desanya juga ada pemasukan. Jadi saya kira ini strategis gitu. Contoh di Jogja ada desa wisata Ngelanggeran. Ngelanggeran tuh kalau dari sisi daya tarik wisata alam Nggak ada. ada, lebih hebat di kita. Ada wisata alam padang rumput ya, jadi bagus lah. Tapi selebihnya ya ada. Yang mereka jual adalah aktivitas dan atraksi budaya yang ada di sana. Itu yang bikin pengunjung betah gitu. Dan kulinernya, makanannya cuma, mohon maaf ya, makanannya getuk kayak gitu ya. Iya. Makanan ciri khas. Tradisional banget ya. Iya, tradisional.
Tapi omset mereka dalam setahun itu 40 miliar. Wow. Ya, setiap bulan itu bisa kita hitung lah. 2M Itu lebih. berapa M? 3M 3M lebih ya. 3M lebih. Jadi warga di sana sudah menjadi desa wisata. Ketika bangun tidur di rumahnya sendiri, itu dia udah kerjanya di rumah. Kita kenapa enggak? Bisa gitu ya. Iya. Dan desa wisata itu bukan hanya ada di Pulau Jawa, di Indonesia, bahkan ada di Eropa, se-Asia Tenggara pun ada. Gitu. Dan awalnya mereka yang se-Asia Tenggara ini kan bagian dari program ASEAN CBT ya. CBT itu Community Based Tourism. Itu ada di beberapa negara-negara Asia dan ASEAN. Itu mereka belajarnya ke kita, ke Indonesia. Tapi di Malaysia itu ada satu desa wisata Pahang namanya. Itu sama. Itu apa namanya, tourism long stay tourismnya itu dalam 1 bulan bisa nyampe 6.000 orang masuk ke situ. Pengunjungnya. Pengunjungnya. Jadi hampir setiap minggu tuh udah ratusan yang masuk orang. Gitu. Dan ya itu warga kita tuh kita nggak perlu kerja keluar, di rumah kerja. Gitu. Dan tidak halus kampung, perumahan kenapa tidak? Tapi ketika perumahan ini kita tata, kompak, dan semua warga di sini sudah punya mindset PR buat warga Drama Kai. wisata pesona, sadar wisata, yakin deh, bisa, sangat bisa. Karena yang bikin pengunjung mau datang balik lagi ke situ kan, itu pasti ada kesan ya yang didapat. Wah, warganya ramah dan sebagainya. Itu sih. Jadi tadi Pak Camat bilang share profit itu ke tiap rumah juga dapat berarti income ya. Dapat. Berarti kalau usah kerja kita, udah lah, di rumahnya kita kembangin lah. Coba capek-capek ke Jakarta jauh-jauh. Iya. Kereta ya. Terus sini aja. Kita bikin ini Kita apa Kabupaten studio. Bogor itu punya 40 desa wisata. Wow, punya 40, tapi dari 40 ini kan ada kelasnya ya. Sama kayak tinju, ada kelas bulu terbang, ada kelas Kelas tadi, kakap. kelas berat, Kelas bisnis ya. iya. Sebenarnya berarti yang desa wisata itu tinggal mengembangkan ya Pak ya? Tinggal mengembangkan. Tinggal Memang mengembangkan. treatmentnya kenapa di daerah lain selain Kabupaten Bogor itu banyak yang maju, karena fokus pemerintah kabupaten atau kotanya itu atau dinas pariwisatanya itu satu aja dia. Misalnya kayak Ngelanggeran Jogja ya, itu dia satu aja sampai dia jadinya. Kemudian desa wisata Cibuntu di Kabupaten Kuningan itu sampai dia jadi gitu. Di satu-satu ya. Ya, kalau Kabupaten Bogor tuh karena terlalu banyak, kita tuh punya 417 desa. 19 kelurahan. Kabupaten Bogor tuh. Nah, 40 aja itu masih belum, ya masih kurang dari 10%-nya jumlah desa di Kabupaten Bogor. Belum 10%-nya gitu. 40 desa wisata, makanya terbagi, ada yang rintisan, ada yang berkembang, ada yang maju. Yang maju itu di Kabupaten Bogor baru 2 dari 40 ya. Desa wisata Batu Layang dan Malasari di Nanggung, Kecamatan Nanggung. Batu Layang di Cisarua. Batu Layang dan Malasari itu udah pernah masuk nominasi, tapi di tahun yang berbeda gitu. 2000, kalau nggak salah 2017 Malasari pernah juara 3 nasional, Batu Layang juara 2 nasional. Mungkin nanti next Dramaga kali. Nah, harus aja dong. Dia keluar Batu Layang ke itu ya, hotelnya dia. Hotelnya. Itu yang baju kuning. Yang suka survei-survei itu. Surveinya kemana-mana. Membernya itu. Kan kebetulan Dramaga sekarang yang mimpin dari alumni Dinas Pariwisata tadi. Iya, siapa tahu bisa. Nah, mungkin trik langkah-langkah supaya maju. Kalau survei jangan ngajak dia. Iya, Pak. Beloknya Kebanyakan member ini kan dia. Kota Kota wisata. member masterpiece. Bapak-bapak, terima kasih ya. Iya. Sudah mengundang saya di sini, suatu kehormatan.
Ini saya baru dapat kabar lagi, ternyata katanya di Neglasari ini sudah pertandingan terakhir dan sudah mau selesai. Jadi Siap. di sana hanya saya diminta hadir untuk menutup kegiatan gitu ya. Kemudian juga penyerahan hadiah gitu. Jadi ada kegiatan pekan Pordes ya, pekan olahraga desa ya. Jadi untuk kegiatan cabang bulu tangkis nih tingkat desa, tingkat kecamatan sebetulnya yang loban antar desa. Ini itu atletnya tuh badminton. Atlet ya? Dia juara 1. Konsen dari tadi mukanya nyemes mulu gitu. Memang itu. Ya kalau Bikin orang kesal. Dia kalau main beringas. Teman sendiri aja bisa main. Oke, Pak, sekaligus penutup dari kami. Kami ucapkan terima kasih juga. Ya, Mohon terima maaf kasih apabila banyak. ada suguhan yang kurang berkenan. Dan dari kami selamat bertugas, Pak. kasih. Sehat selalu, Amin. sukses dan amanah. Mudah-mudahan Dramaga semakin maju. Amin. Kayak perut JJ. Selalu maju. Selalu di depan. Kalau ada yang demo blok aja langsung. Oke, Pak, sebelum ditutup minta waktu untuk promosikan channel kita. Siap. Apa bisa, Pak? Promosi deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa subscribe, like and share, komen juga di podcastnya Pamudi, Papa Muda Dramaga Icon. Ini forumnya Papa Muda semua. Sebenarnya sih udah pada tua semua sebenarnya. Gitu. Tapi semangatnya masih muda. Itu dia. Semangatnya masih muda. Semoga inovasinya nggak akan pernah habis ya. Terus punya inovasi baru, bagaimana bisa memberikan dampak positif. Selebihnya kita harus lebih bermanfaat bagi warga kita. Amin. Menjadi kontrol sosial baik kepada jajaran pemerintahan dan di lingkungan itu sendiri. Itu aja. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe Pamudi. Obrolannya Papa Muda Dramaga Icon. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ditunggu. Kalau mau ketawa, cari Pamudi Channel. Podcast Pamudi, guyonan Papa Muda. Ulahilap, like, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan realita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Assalamualaikum, Sampurasun. Rampes. Jangan lupa subscribe Podcast Pamudi Muda yang ada di Indonesia, yang tua juga boleh. Jangan lupa di subscribe channelnya Pamudi. Like, subscribe, komen. Jangan lupa like and subscribe podcast Pamudi. Subscribe podcast Pamudi. Nggak subscribe? Nggak sih.